Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Good afternoon for Nadir and also Tracy. Nice to meet you here. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara sosialisasi dan demo platform Alef untuk guru madrasah matematika MTS kelas 7 yang ada kerjasama antara Alef Education dan Kementerian Agama RI. Terima kasih, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri sosialisasi dan demo platform untuk Alef Education yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Bersama kita sudah hadir yang terhormat Bapak Direktur KSKK Madrasah, Profesor Dr. Muhammad Isom, MAG, kemudian ada Pak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, MPD, kemudian Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi MA yang terhormat Bapak Suwardi, kemudian bersama kita juga ada dari Alef Education, COO, yaitu Bapak Nadir Zafar, dan Head of Global Implementation Services, Ibu Tracy Collins, dan perwakilan Alef Education untuk Indonesia, yaitu Juventius. Acara pada siang hari ini, yaitu kita akan mempunyai sosialisasi dan demo platform Alef, yang akan bersama-sama kita dengarkan, dan untuk mempersingkat waktu, acara akan segera kita mulai dengan adanya sambutan yang terhormat yang akan disampaikan oleh laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, MPD, dipersilakan. Ya. Terima kasih Mbak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSKK, Bapak Profesor Dr. Muhammad Isom, MPD, yang insya Allah dirahmati Allah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Master Nadir dan Master Tracy dari Alef Education. Special to Mr. Nadir and Mrs. Tracy, greetings. I am happy to know you and work together to share my knowledge of learning mathematics with teacher all Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya hormati, kami laporkan Bapak Direktur bahwa siang hari ini kita akan menyelenggarakan sosialisasi dan demo dari platform Alef Education. Platform Alef Education ini adalah sebuah platform pembelajaran matematika. Sebenarnya pembelajaran banyak mata pelajaran, tapi khusus yang dikerjasamakan saat ini dengan Indonesia adalah pelajaran matematika untuk kelas 7 MTS. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Direktur bahwa sebelum kegiatan demo kali ini, Alef Education bersama Kementerian Agama telah mempersiapkan atau menyeleksi dalam bentuk pelatihan pada 88 calon guru champion yang sudah dilakukan 2 kali pertemuan, dan siang hari ini telah berhasil kita seleksi 47 hampir di seluruh perwakilan Kanwil atau provinsi terwakili, kecuali ada 3 tempat, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Babel, dan Provinsi Gorontalo. Karena di 3 tempat tersebut memang tidak terdaftar, tidak mendaftarkan diri, dan sehingga tidak terseleksi. Ibu Bapak yang saya hormati, dan khususnya pada Bapak Direktur, kegiatan demo ini untuk memulai kita berkomunikasi langsung dengan komunitas guru
Dan alhamdulillah hari ini sudah tergabung kurang lebih, bahkan lebih nih, 1.000 guru bergabung di WA grup di Zoom kita ini. Mereka siang hari ini akan mendapatkan demo dan mendapatkan informasi tentang 47 guru champion yang nanti akan menjadi agen perubahan semacam itu untuk memberikan pelatihan terhadap teman-teman di madrasah untuk belajar bagaimana memformat pembelajaran matematika yang baik sebagai komplement atau pelengkap dari materi pembelajaran matematika kita pada umumnya. Pada platform Alif Education ini, guru-guru akan diberikan informasi terkait dengan pertama apa saja yang disiapkan dalam materi di platform Alif Education, dan selanjutnya juga guru-guru diberikan presentasi atau demonstrasi tentang hal-hal yang menarik di dalam platform ini, dan berikutnya guru-guru juga diberikan kemampuan untuk mengajarkan materi-materi ini. Yang jelas kepada bapak-bapak ibu guru, platform ini memuat berbagai materi pelajaran matematika kelas 7 yang di sana ada bentuk-bentuk penyajian yang menarik, mulai dari pertama mengenalkan bagaimana hakikat dari pembelajaran dari setiap aspek matematika, mulai dari aljabarnya, berhitungnya, itu juga diberikan bentuk pembelajaran yang paling mendasar sehingga anak-anak bisa memegang konsepnya, begitu juga terkait dengan geometri dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua, konsep-konsep itu dibawakan dengan animasi yang mudah ditangkap. Kemudian nanti di luar itu ada pendekatan-pendekatan khusus yang itulah bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan dilatih atau didampingi oleh guru-guru champion yang sudah terseleksi 47. Terkait ini maka mohon berkenan Bapak Direktur untuk memberikan arahan pada kita semua bagaimana guru-guru matematika kelas 7 se-Indonesia ini jadi antusias untuk memanfaatkan hasil kerjasama dari Kementerian Agama dengan Alif Education dalam 6 bulan pertama ini secara gratis, dan nanti dengan pendampingan guru-guru champion ini akan lebih menyemarakkan bagaimana guru-guru bisa menyajikan pembelajaran matematika yang bermakna di setiap madrasah, di setiap kelas. Dan ini melengkapi dari kurikulum yang sudah dirancang di Kementerian Agama, dan moga-moga dengan kelengkapan ini maka pembelajaran matematika akan lebih menyentuh kepada titik tekan sesungguhnya, yaitu meningkatkan literasi numerasi anak-anak di madrasah. Demikian Bapak Direktur yang bisa kami laporkan, dan sekali lagi kami mohon berkenan Bapak memberikan arahan dan sekaligus membuka acara sosialisasi dan demonstrasi platform Alif Education. Terima kasih pada Bapak Direktur, terima kasih kepada teman-teman semua, terima kasih pada Pak Nadir dan Bu Tracy, Mbak Rizka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasubdit. Acara selanjutnya yaitu arahan yang akan disampaikan oleh Direktur KSKK Madrasah yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Isom MAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi, Pak Dr. Ahmad Hidayatullah. Yang saya hormati dari pihak Alif Education, Pak Nadir. Good afternoon, ya Pak Nadir dan Ibu Tracy Colin, ya, yang hadir pada kesempatan ini, Pak Juven dan Saudari Rizka yang memandu acara ini, dan Bapak dan Ibu sekalian para guru se-Indonesia yang mengikuti sosialisasi platform pembelajaran matematika dari Alif Education. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Semoga
jerih payah kita dalam melaksanakan dan menuntaskan amanah ini, kita mendapatkan pahala dari Allah SWT dan kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, semoga sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi karena kita konsisten dan komitmen untuk meneladani, mengikuti sunnah dan ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak ini nanti akan terpilih menjadi 47 apa 46 ini sebagai guru champion untuk platform pembelajaran matematika yang diproduk oleh Aleph Education. Mudah-mudahan nanti bisa terpilih guru-guru yang amanah, guru-guru yang bisa memberikan dan meningkatkan capaian pembelajaran matematika untuk kelas 7 dari Madrasah Tsanawiyah se-Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu ini adalah platform pembelajaran matematika sebagai pelengkap dari kurikulum matematika yang sudah dibuat oleh negara kita. Ya, kurikulum yang ada di Kemendikbud maupun di Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu nanti tolong diikuti dengan seksama, diikuti dengan baik, ambil pembelajaran ini, kemudian manfaatkan dan implementasikan kepada anak-anak didik kita masing-masing di tempat kerja kita masing-masing. Saya kira gitu. Selamat mengikuti sosialisasi dari platform pembelajaran ini. Sekali lagi saya berharap Bapak-bapak dan Ibu mengikuti dengan serius sehingga nanti bisa melaksanakan dan bisa mengajarkan kepada anak-anak didik kita yang akhirnya nanti mendapatkan capaian pembelajaran matematika dengan baik sehingga nilai PISA kita menjadi meningkat ya tentang literasi numerik yang menjadi tujuan kita bersama. Terima kasih atas kepada Aleph Education, terima kasih atas memfasilitasi sosialisasi ini dan juga program ini. Semua kita bisa terus bekerja sama ya, dan bisa bergandengan tangan untuk memajukan pembelajaran matematika di negara kita yaitu Indonesia, ya negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Direktur KSK Madrasah atas arahan dan sudah membuka acara ini. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan langsung oleh COO Aleph Education yang terhormat Bapak Nadir Zafar. Dipersilahkan. Now it's time for you Nadir to have the speech or something to say for the teachers here, for all of us here. Time is yours. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Terima kasih Pak Isom, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih semuanya. Nama saya Nadir Zafar. Saya dari Singapura, tapi saya tinggal di UAE. Saya COO Aleph Education. Tolong maafkan aku, saya tahu matematika, tapi saya tak bisa berbahasa Indonesia. So I will ask Juventus to translate for me, as I unfortunately do not speak Indonesian. Juventus? Okay, thank you Nadir. Ya, jadi saya akan menerjemahkan Bapak Nadir, karena Bapak Nadir tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. I'm very, very excited to see everybody here today. I'm so thankful to all of you for taking the time today to come and discuss how we can really help the children in the madrasas. Saya sangat-sangat senang melihat Bapak dan Ibu guru sekalian telah berada di sini, telah datang dan memikirkan tentang masa depan generasi selanjutnya nanti. I can even see on some of the screens, I see some children. And I'm very happy to know that what we are going to do today, what we will do in the future,
together is really going to help these children. Ya, dan bahkan saya bisa melihat sekarang ada anak-anak, saya bisa melihat di kamera Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang ada anak-anak kecil, dan saya sangat bersemangat sekali untuk membantu anak-anak ini nanti untuk belajar nantinya di masa depan. I'm sure there's many parents in this room. Many of us have children. I have 3 children, and we all want the best education for our children. Saya yakin kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian adalah orang tua. Dan saya sendiri adalah orang tua, saya punya 3 anak, dan kita selalu ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Today, technology has the power to transform. Technology has the power to really make a difference. And we are very excited to work with the Mora and the madrasas to bring technology in the hands of all of the students, because we want to deliver high quality mathematics on our platform, on the phones and laptops for the students of Indonesia. Jadi teknologi sekarang itu yang dapat mengubah kehidupan kita, dan teknologi ini yang menjadi salah satu alat yang sangat membantu kehidupan kita. Dan saya sangat senang sekali bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan memberikan dan menyediakan teknologi dari kami untuk anak-anak kita, untuk para siswa-siswi, di HP mereka maupun di laptop mereka dengan platform pendidikan kami yang menggunakan teknologi. When children enjoy learning, they will learn faster. And when they learn faster, they learn better. And when they learn better, ultimately their education improves. What we do, I believe, with this Alif platform will really help to improve the PISA and the numeric literacy of the children. Jadi kalau anak itu sudah suka sama pelajaran, mereka bakal berminat untuk mempelajari lebih dan bisa mempelajari lebih cepat. Dan kalau mereka bisa belajar lebih cepat, berarti semuanya menjadi lebih mudah bagi mereka. Berarti mereka belajarnya lebih baik. Dan juga kita berharap dengan anak-anak yang belajar lebih baik ini, kita dapat membantu meningkatkan skor PISA dan juga untuk meningkatkan literasi numerasi. Once again, I really want to thank everybody here. I'm so happy to see so many good, passionate teachers here. Together, we can make a big difference together. And I look forward to working together with you. I hope to come to Indonesia. I hope to meet you. I hope to see the classes. I hope to see the students. I look forward in the near future to doing so. Jadi sekali lagi, saya sangat berterima kasih dan saya sangat suka sekali melihat Bapak Ibu guru yang sekarang sangat bersemangat sekali. Saya juga sekarang bersemangat sekali. Saya ingin sekali datang ke Indonesia, ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru sekalian, ingin melihat bagaimana setting kelas nantinya, dan saya sangat ingin melakukan hal itu di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Nadir, for the speech. It's a great speech and so full of spirit. Just for the information that in one point we have more than 5 teachers along together with within their madrasas, and also in offices in their office, and they really hope that this Alif platform can really help the students and also themselves as teachers there. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Tracy. Ibu Tracy Collins adalah Head of Global Implementation Services, dan waktu dan tempat kami persilakan. Tracy, now time is yours. Hello, hi. Do I have Juventius with me still to help with the translation? Yes, I'm here with you. Don't worry. Okay. Saya akan menerjemahkan, ya. Assalamualaikum, and thank you so much for joining us today. This is my first webinar with 1,000 people. What a fantastic turnout. Terima kasih banyak. Thank you, Tracy. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru sekalian sudah datang di sini. Ini pertama kalinya saya berbicara dengan 1.000 orang. Jadi saya sangat senang sekali.
We're just absolutely delighted. We've shared the link with some of our senior leadership, so everyone here in Dubai is aware of the great turnout for this session today. Jadi karena sekarang ini kita mendapatkan 1.000 partisipasi, yaitu merupakan hal yang sangat bagus dan semua orang di Dubai dan juga di Abu Dhabi mereka tahu akan hal ini. And although I'm based in Dubai, I'm a Canadian and I've been working in the educational space for the last 18 years. Jadi meskipun saya sekarang berada di Dubai, tetapi saya adalah orang Kanada dan saya sudah bekerja di dalam industri pendidikan selama 18 tahun. And I also wanted to extend a special thank you to our champions for joining us today as well. We might have some of our success coaches as well. Dan saya ingin berterima kasih juga kepada guru champion yang kita sudah training minggu lalu dan juga Aleph Success Coach. And over the last months, Juventius and I and the whole team at Aleph Education have been working tirelessly to prepare everything for this launch, which you'll see today. Dan dari bulan-bulan yang lalu, saya dengan Juventius sudah bekerja dengan sangat keras untuk mempersiapkan hari ini. And as you'll see in a little bit, we've developed a highly engaging platform with really easy to use lessons to help support student learning and student achievement. Jadi kita ini menyediakan platform pendidikan yang sangat menarik dan interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi para siswa. And of course, your feedback is the most important thing, but I can tell you from the champion training that took place last week that the feedback from the champions was really overwhelmingly positive as well. So we're looking forward to getting more feedback from you guys today as well. Jadi kami sangat ingin mendapatkan tanggapan nantinya kalau Bapak Ibu guru sekalian sudah menggunakan, tetapi berdasarkan kepada guru-guru champion minggu lalu kami training, itu tanggapan mereka itu semuanya sangat positif. Jadi kami sangat ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu guru sekalian. And with the launch just coming up in a few weeks, we're absolutely delighted to introduce the platform to you today with the intention to have everyone on this call to use the platform and to positively impact student learning in Indonesia. Jadi dengan launching kita yang akan berjalan dalam beberapa minggu ke depan, kami sangat senang sekali untuk menampilkan platform kami kepada Bapak Ibu guru sekalian hari ini. Dan kami sangat ingin membantu meningkatkan, memberi dampak yang positif kepada prestasi dan kinerja belajar para siswa. And as Nader mentioned, we can't wait till we're able to come and visit you in Indonesia as well and to see the platform live in use in homes and in the classrooms and schools. Dan seperti yang Bapak Nadir tadi bilang, kami tidak sabar untuk bisa datang ke Indonesia dan bisa melihat langsung bagaimana platform kami akan digunakan oleh Bapak Ibu guru dan juga siswa, bahkan kepala madrasah, untuk digunakan di dalam rumah maupun di setting di dalam kelas. Thank you so much again and enjoy the rest of the webinar for today. Thank you. Terima kasih banyak semua dan enjoy webinarnya. Terima kasih. Thank you, Tracy. Thank you, Tracy. Especially for the speech that we also really wait for your coming in Indonesia and also Nadir. Acara selanjutnya itu sambutan dari Ibu Tracy yang merupakan Head of Global Implementation Services. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan Aleph ini juga akan bisa ada dan akan ada sesi tanya jawab. Agenda selanjutnya adalah perkenalan dari tim Aleph Education yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Juventius. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Rizka. Jadi nama saya Juventius. Saya adalah Indonesia Implementation Manager dari Aleph Education Indonesia. Dan saya ingin memperkenalkan sebentar dari sini di ruangan Zoom ini ada tim saya, tim QC saya, Ibu Rahayu, Pak Jumladi, Pak Malik, dan juga ada tim
Juventus, you're on mute. So sorry. Maaf Bapak Ibu, ya jadi saya tadi ngobrol padahal nggak ada suaranya. Oke, jadi nama saya Juventius dan saya adalah Indonesia Implementation Manager dari Aleph Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Prof. Isom, Pak Ahmad karena sudah datang di sini. Thank you very much Nadir and Tracy for being here. Terima kasih banyak Bu Rizka karena telah membantu banyak juga dan menjadi moderator. Jadi saya Indonesia Implementation Manager di Aleph Education Indonesia dan di ruangan Zoom ini saya ada tim yaitu Bu Rahayu, Pak Jumladi, Pak Malik, terima kasih banyak. Dan juga saya ingin memberikan salam juga kepada para guru champion. Halo. Dan juga saya ingin memperkenalkan juga di ruangan ini ada tim konten kami, tim dari Vino. Permisi, tolong di-mute ya. Mungkin nanti. Oke, nah. Dan kita ada tim untuk Aleph Success Coach. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya sekarang ingin men-share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, apakah Bapak Ibu bisa melihat? Bisa ya? Oke, jadi untuk sekarang hari ini adalah sosialisasi dan demo platform Aleph untuk guru matematika MTS kelas 7. Dan agenda hari ini adalah dari sambutan tadi dari Pak Ahmad, Kepala Subdit Kurikulum dan Evaluasi KSKK Madrasah dari Kementerian Agama RI, dan juga dari Prof. Isom tadi sambutan oleh Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama RI, sambutan oleh COO Pak Nadir dan juga Head of Global Implementation Services Ibu Tracy dan juga saya. Dan juga tadi saya sudah memperkenalkan tim kami. Maaf banget Bapak Ibu guru karena tadi saya beberapa menit sudah mute. Dan sekarang saya akan memberikan tujuan sosialisasi dan juga memberitahu tentang platform Aleph dan juga demo platform Aleph. Dan juga perkenalan guru champion nantinya. Dan terakhir akan ada daftar hadir, pertanyaan, kode akses, dan training selanjutnya. Nah, tujuan sosialisasi hari ini adalah guru matematika MTS kelas 7 akan mendapatkan manfaat platform Aleph. Guru matematika MTS kelas 7 tertarik menggunakan platform Aleph. Guru matematika MTS kelas 7 mengetahui cara mendaftar akun, membuat kelas, dan mengundang siswa. Siswa MTS kelas 7 juga mendapat manfaat platform Aleph. Guru Mat MTS kelas 7 mengenal guru champion madrasah agar bisa saling membantu nantinya. Jadi tujuan kita yang paling utama adalah supaya guru-guru matematika MTS kelas 7 dan juga siswanya nanti dapat mendapatkan manfaat dari platform kita. Nah, sekarang sebelum saya memperkenalkan apa itu platform Aleph, tadi kita bilangnya platform Aleph gitu ya. Saya tunjukin satu video dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira, guru matematika kelas 7. Mengajar matematika memang penuh tantangan, tapi di balik itu sangat menyenangkan. Saya ingin siswa-siswi lebih termotivasi dan terlibat di kelas. Tapi gimana caranya ya? Kadang sudah dijelaskan berkali-kali, tapi mereka sulit untuk mengerti. Untung ada platform Aleph. Platform Aleph menyediakan pelajaran matematika kelas 7 yang disajikan melalui video, game, soal latihan, dan ujian yang menarik. Dengan platform Aleph, waktu persiapan mengajar jadi lebih efektif dan efisien.
Semua pelajaran matematika Aleph sudah disesuaikan dengan standar kurikulum di Indonesia dan juga menggunakan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Riset membuktikan bahwa siswa yang belajar dengan metode gasing dapat mencapai nilai 17% lebih tinggi daripada yang belajar dengan metode tradisional. Di setiap tes dan ujian dinilai otomatis dengan grafik dan bagan yang diringkas dalam laporan, yang memudahkan guru melihat kinerja setiap siswa di kelas. Daripada menggunakan waktu yang membuat penilaian, guru dapat menggunakan waktunya untuk menyesuaikan metode pengajaran untuk mendukung kesuksesan belajar siswa. Selain materi pembelajaran, terdapat juga fitur lain seperti bintang, tugas, dan games, agar siswa bisa selalu merasa senang dan termotivasi. Platform Aleph sangat mudah digunakan dan fleksibel, karena dapat digunakan kapanpun dan dimanapun, baik saat mengajar di kelas maupun di rumah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo pakai platform Aleph. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dari video pendek tadi, saya berharap Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan sedikit gambaran ya tentang platform Aleph. Jadi apa sih platform Aleph itu? Jadi platform Aleph adalah platform pendidikan pemenang penghargaan Abu Dhabi yang sudah berisikan konten buatan Indonesia dan juga sesuai kurikulum Indonesia, konten matematika kelas 7, dan juga analisa data. Jadi kita memang platform kita adalah platform dari Abu Dhabi, menggunakan teknologi dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, tetapi konten kita adalah konten buatan Indonesia dan juga sudah sesuai kurikulum Indonesia. Jadi dari Abu Dhabi kita tidak menyentuh kontennya karena konten kita oleh Indonesia untuk Indonesia. Ya. Konten kita untuk sekarang hanya matematika kelas 7 saja, dan kita nanti ada analisa data. Nanti saya demoin platformnya semua. Ya. Ada 3 tipe. Yang pertama adalah platform guru yang hanya biasa diakses menggunakan laptop. Yang kedua adalah platform siswa yang bisa diakses melalui HP dan laptop, dan juga platform kepala madrasah yang bisa diakses hanya dengan laptop. Untuk browsernya kita rekomendasi pakai Google Chrome dan juga Mozilla Firefox. Nah, konten platform Aleph ini apa sih untuk guru, terutama manfaatnya apa aja sih? Jadi kita platformnya itu kita sudah menyediakan materi di dalamnya. Jadi kita udah ada materi pelajaran yang menarik dan interaktif, sehingga membutuhkan guru-guru nanti membutuhkan lebih sedikit perencanaan daripada kalau tidak menggunakan platform. Dan juga games mendidik untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi games-games ini sangat interaktif ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berharap para siswa bisa semangat, bisa suka sama matematika karena games ini. Dan juga ada tambahan sumber pengetahuan seperti kunci istilah. Dan juga ada fitur tugas, ada ulasan akhir bab, ada umpan balik, dan juga fitur bintang untuk memotivasi dan memberi penghargaan kepada siswa. Data kita live, yaitu data langsung untuk mendukung diferensiasi setiap anak. Dan juga ada penilaian formatif dan sumatif, atau ujian harian sama ujian akhir. Dan juga model penggunaan kita ini sangat-sangat fleksibel karena karena platform kita ini bisa digunakan 24 jam. 24 jam kapanpun bisa digunakan. Di dalam kelas, di online maupun campur, semua setting kita bisa digunakan platform ini, Bapak Ibu ya. Nah, mengapa sih platform Aleph? Apa yang membedakan platform Aleph dengan yang lain-lain? Nah, platform Aleph ini karena kita sudah ada 3 platform, yaitu untuk siswa tadi, untuk guru juga, dan untuk kepala madrasah. Nah, maka dari itu seluruh data pembelajaran siswa ini terintegrasi, Bapak Ibu. Jadi siswa ini sudah belajar sampai mana, guru pun tahu. Siswa ini ada yang kesulitan di mana, guru pun tahu. Siswa ada yang sudah pintar di mana, semuanya guru tahu. Nah, jadi kita ini memenuhi siklus pelajari, dalami, terapkan, dan juga evaluasi. Semua siklus ini terpenuhi oleh platform Aleph. Jadi siswa bisa belajar mandiri sebelum atau setelah jam sekolah, karena saya
taunya kalau di madrasah itu siswa-siswa tidak boleh membawa HP ya. Ya mungkin kalau online maupun offline. Jadi siswa bisa belajar aja konten-konten kita sebelum atau setelah jam sekolah, dan guru sebagai fasilitator. Jadi guru bisa bilang, oke, sebelum anak-anak sebelum pelajaran minggu depan, pelajari dulu ya bab ini di platform Aleph. Jadi anak-anak bisa belajar dulu, dan juga nanti ada ujian hariannya juga, nanti guru-guru bisa melihat semua. Ya, oke. Dan di platform kami, karena konten kami yang buat orang Indonesia, maka dari itu kita menggunakan metode yang terkemuka di Indonesia, metode matematika, yaitu GASI, gampang, asik, menyenangkan, yang dicanangkan oleh Profesor Yohanes Surya. Ya. Jadi 3 alur pelajaran kita ini kita buat sangat mudah untuk para siswa. Jadi setiap pelajaran kita itu nanti selalu ada 3 alur ini. Yang satu ada belajar, bermain, dan juga tes pengertian. Belajarnya adalah video konsep dan juga perkenalan serta hasil belajar. Kalau bermain, ini games interaktif untuk melatih konsep, dan juga tes pengertianmu, ini penilaian formatif atau ujian harian, dan nanti ada 5 soal pertanyaan yang disajikan kepada siswa. 5 soal ini akan diacak dari 15 pertanyaan bank soal, dan siswa hanya bisa mengerjakan sekali saja. Ya, Bapak Ibu, tolong jangan dicoret-coret ya layar saya. Oke. Selain pelajaran, juga tersedia latihan dan juga ujian nantinya setiap bab, dan juga ada fitur Pak, Ibu, tolong jangan dicoret ya. Terima kasih. Oke. Dan kita ada fitur menarik lainnya, yaitu daftar istilah. Guru dapat membuat games dalam kelas virtual dan memberikan tugas, dan guru juga dapat memberikan bintang penghargaan. Jadi semuanya ini kita lengkap di platform kami. Nah, sekarang saya akan demo platform Aleph dulu, dan juga akan mendemokan tentang registrasi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama sekarang pun Bapak Ibu bisa coba, tetapi mungkin Bapak Ibu guru saya himbau untuk melihat saya dulu. Bapak Ibu tolong jangan dicoret dong. Ini Bapak Kasnidar, tolong jangan dicoret layar saya. Semua orang bisa lihat, Pak. Ya, tolong di line ya Pak ya, itu coretannya. Oke, jadi Bapak Ibu guru sekarang pun bisa mengakses platform kami. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ketik idn.alephed.com. Ya Bapak Ibu ya, jangan lupa idn.alephed.com. Bapak Kasnidar tolong dihilangkan ini coret-coretnya karena sangat mengganggu. Ya, terima kasih. idn.alephed.com, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengakses ini di browser, terutama kalau pakai Google Chrome, bisa langsung masuk. Nah, mungkin bisa dengerin saya dulu sebelum mengakses ya, karena sekarang pun Bapak Ibu guru bisa mengakses. Nah, kalau sudah di sini, ya, Bapak Ibu guru, saya sekarang ingin demoin platform dulu. Jadi saya sudah ada email dan kata sandi saya. Kalau Bapak Ibu guru masih belum ada ya. Jadi saya masukin dulu ya. Nah, saya masuk sekarang. Nah, kalau ini kelihatan bahasa Inggris, jangan khawatir Bapak Ibu guru, karena kita ada 3 bahasa. Jadi di sebelah kanan atas, ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia aja ya. Nah, kalau sudah di bahasa Indonesia, semuanya akan namanya bahasa Indonesia. Ya, kecuali nama kelas karena kita sudah buat namanya nama Inggris lah, nama kelas. Tapi nama kelas itu akan dibuat sendiri oleh para guru sendiri ya. Jadi sekarang kita berada di beranda. Jadi di gambaran kelas ini ada matematik. Jadi di akun guru ini ada beberapa kelas. Tapi kalau misal Bapak Ibu guru cuma punya 1 kelas ya nanti cuma ada 1 kartu ini aja ya. Dan kita bisa melihat perkembangan pelajaran saat ini di bagian sini. Ya. Jadi kita bisa melihat setiap pelajaran, berapa siswa di dalam kelas tersebut yang sudah selesai, berapa siswa tersebut yang sudah terbuka untuk berapa siswa, dan juga berapa rata-rata nilai tes pengertianmu. Nah,
kita juga ada panduan pembelajaran di sini di beranda. Jadi ini setiap minggunya kita sudah sesuaikan dengan JPL untuk SMP atau MTS matematika kelas 7. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat, wah minggu ini kelihatannya saya lumayan lambat. Jadi mungkin minggu depan bisa agak dipercepat karena kita bisa melihat setiap minggu harus menyelesaikan pelajaran berapa saja. Ya. Nah, sekarang tadi kan dari kita kan bilang kalau kita menyediakan konten ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan semua pelajaran saya. Nah, sekarang kalau saya klik semua pelajaran saya, ini kita sudah ada pelajaran semuanya, minimal semester 1 sudah ada di sini semua. Ini pelajaran kita. Ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi kita bisa klik dulu ya. Jadi ini pelajaran 1, pengantar garis bilangan, ini terbuka untuk semua siswa, dan siswa kayaknya sudah mengerjakan semua. Jadi nilai rata-ratanya 69% di kelas 7A, di atas ini ya, Bapak Ibu ya. Dan kalau kita ingin melihat apa saja sih yang akan dipelajari oleh siswa di pelajaran ini, jadi Bapak Ibu guru klik saja. Nah, klik saja di sini. Dan juga di sebelah kanan ini akan muncul ya, Bapak Ibu guru ya. Sebelah kanan ini akan muncul. Jangan bingung kalau melihat yang di sebelah kanan ini. Yang paling penting adalah Bapak Ibu guru bisa melihat ada 2 tombol, yaitu lihat pelajaran dan juga pratinjau materi. Bapak Ibu ya. Yang paling pertama yang Bapak Ibu guru lihat untuk persiapan Bapak Ibu guru sendiri, itu yang paling enak adalah pratinjau materi. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat materi mana saja sih yang akan dipelajari oleh para siswa-siswi. Ya, kita klik ya. Nah, jadi ini pratinjau materi. Nanti di platform siswa juga akan melihat yang persis sama seperti ini. Tetapi mereka bisa mengakses di HP maupun laptop. Nah, kita lihat pertama-tama sebelum saya play videonya, kita lihat dulu di sebelah kiri bawah. Ini seperti yang tadi saya bilang ada 3 alur, yaitu belajar, bermain, dan tes pengertianmu. Untuk pelajaran ini ada 1 belajar, 1 saja, 1 bagian. Tetapi bermain ada bermain 1 dan bermain 2. Berarti kita ada 2 bagian bermain. Setiap pelajaran akan berbeda-beda. Ada pelajaran cuma ada 1 bermain, bahkan ada yang sampai 4 bermain dalam 1 pelajaran. Kalau untuk belajar video, itu bisa 1 sampai 2 video. Ya, Bapak Ibu guru ya. Dan juga yang terakhir nanti tes pengertian. Nah, sebelum saya play lagi videonya, saya ingin tunjukkan di sebelah kanan atas dulu. Jadi di sini berapa murid yang sudah menyelesaikan pelajaran ini. Jadi semuanya sudah menyelesaikan untuk akun ini. Ini adalah tombol untuk istilah kunci. Jadi anak-anak juga bisa melihat istilah kunci biar mereka tahu artinya setiap istilah itu apa aja. Gitu. Dan juga yang di bawahnya ini adalah bintang penghargaan. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberikan bintang penghargaan. Misal saya ingin memberikan penghargaan kepada Darius misalnya, Darius. Nah, terus saya tinggal pilih jenis penghargaan, yaitu misal dia kehadirannya baik ya, selalu on time gitu kalau kelas. Jadi saya tinggal tulis selamat ya. Nah, terus saya pikir, oh mungkin nggak Darius doang deh yang kehadiran baik. Ini si Katrinka ini dia juga kehadiran baik gitu. Nah, nanti kita bisa memberikan penghargaan. Jadi kita berharap siswa-siswa itu dapat lebih termotivasi. Ya. Nah, itu untuk bintang penghargaan. Sekarang kita lihat dulu ya videonya ya Bapak Ibu ya, supaya tahu animasi kita modelnya seperti apa. Apa itu garis bilangan? Inilah garis bilangan itu. Oh, jadi garis bilangan adalah garis yang diberi tanda berupa bilangan. Betul, tapi tidak hanya itu. Perhatikan jarak antar bilangan. Oh, jarak antar bilangannya sama ya, Pak? Betul sekali. Apalagi, coba kamu perhatikan. Bilangan-bilangan tersusun dari yang kecil di sebelah kiri ke yang besar di sebelah kanan. Betul sekali.
Jadi, garis bilangan adalah suatu garis yang diberi tanda berupa bilangan yang tersusun secara berurutan, di mana jarak bilangan yang satu dengan bilangan berikutnya selalu sama. Berapa jarak antar bilangan di garis bilangan tadi? 1, Pak Guru. Bagus. Pak Guru, apakah jarak antar bilangan itu harus 1? Tidak harus. Perhatikan garis bilangan berikut. Berapa selisih antar bilangan pada garis bilangan ini? 2, Pak Guru. Betul. Kalau begitu, saya boleh membuat garis bilangan berikut ini. Berapa jarak antar bilangan pada garis bilangan yang kamu buat ini? 5, Pak Guru. Wah, pintar jadi kamu. Seperti inilah animasi video kita, Bapak Ibu Guru. Dan kita sekarang bisa lanjut ke bermain. Nah, di bagian bermain ini adalah games interaktif ya Bapak Ibu Guru, dan karena ini tentang garis bilangan, maka gamesnya masih cukup sederhana, tetapi kami berharap siswa-siswa dapat menikmati games-games seperti ini. Jadi misalnya ini kan ada instruksi di atas, ayo lengkapi balok kayu ini, tarik dan letakkan potongan kayu di urutan yang benar. Nah, kalau misal saya salah ya, nah, nanti ada yang bilang, ada feedback-nya ini, ada tanggapannya bahwa kamu salah. Maka nanti siswa jadi tahu kalau dia itu salah. Kalau dia benar, nah nanti dibilang benar juga. Jadi kita ada tanggapannya semua. Jadi anak-anak diharapkan bisa bermain dan juga belajar. Nah, ini untuk bermain ya. Jadi siswa kalau di HP tinggal pakai jari aja, di drag aja gitu, di drag aja. Ya, kalau di siswa ya. Nah, ini kita juga ada bermain yang kedua. Bermain kedua ini karena ini garis bilangan lagi. Ini jadi kita drag lagi ya Bapak Ibu ya. Kita drag lagi seperti biasa. Jadi supaya anak-anak ini dapat bermain dan juga belajar. Oke. Dan juga untuk tes pengertianmu yang terakhir adalah, jadi untuk tes pengertianmu ini adalah ujian harian Bapak Ibu Guru ya. Sebagai guru, Bapak Ibu Guru dapat melihat pertanyaan dan juga jawabannya, jawaban kuncinya. Dan juga kita bisa melihat petunjuknya, bisa melihat tanggapannya. Jadi kalau memang anak-anak bingung, itu kita nanti ada petunjuk dan juga tanggapan supaya guru-guru bisa menjelaskan lebih jelas juga ke siswa-siswa. Nah, jadi kita ini di ujian harian ini setiap bab kita ada 15 pang soal, tetapi yang kita tunjukkan kepada siswa, setiap siswa nanti hanya 5 soal dan juga acak. Ya. Dan kalau memang kita ingin melihat bagaimana sih nanti siswa melihat tes pengertiannya, kita nanti simulasikan, kita bisa simulasikan di sini. Jadi nanti para siswa lihatnya kayak gini. Dan mereka bisa memilih yang mana aja. Jadi memang diharapkan kita sudah menyediakan konten, Bapak Ibu Guru bisa membantu dalam menjelaskan atau memberikan soal-soal yang lebih sulit, ya nanti dari situ. Oke, jadi itulah dari pratinjau materi. Kalau saya klik lagi ya, klik lagi kartu yang tadi, kan tadi saya bilang ada dua tombol ya, yang satu pratinjau materi, yang satu adalah lihat pelajaran. Nah, kalau sekarang kita lihat pelajaran, saya klik ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini setiap pelajaran, ini jangan bingung ya Bapak Ibu ya, memang kayaknya banyak sekali angka ya. Tetapi sebagai guru mat pasti Bapak Ibu sudah terbiasa melihat angka ya. Jadi dari sini ada beberapa pelajaran. Jadi setiap pelajaran itu bisa dilihat laporannya Bapak Ibu Guru. Jadi berapa yang sudah terbuka untuk berapa siswa, sudah menyelesaikan, ya berapa siswa menyelesaikan, berapa siswa yang dalam proses, berapa siswa yang belum memulai. Dan ini rata-rata tes pengertianmu di kelas ini untuk pelajaran 1 ini. Kita bisa melihat rata-rata di sini, dan kita bisa melihat data dan nilai setiap siswa, mereka dapat berapa, dan juga dapat berapa bintang. Jadi kita bisa melihat semua. Ya, ini untuk melihat pelajaran. Untuk kegiatan, jadi tadi seperti ada fitur tugas, jadi Bapak Ibu Guru bisa menambahkan tugas di sini. Ya, jadi misalnya saya klik,
bisa mendapatkan tugas. Jadi judul tugas mungkin minggu pertama. Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa mengunggah berkasnya, pertanyaannya, bisa memberikan batas waktu juga untuk pengumpulannya, dan apakah tugas akan dinilai, nilai maksimalnya berapa, apakah tugas ini bersifat wajib atau tidak. Nah, itu semuanya ada di sini. Dan juga bahkan Bapak Ibu Guru bisa membuat permainan. Jadi permainan ini gunanya adalah kalau lagi kelas, jadi Bapak Ibu Guru bisa membuat permainan yang live langsung. Dan permainan ini seperti kuis untuk anak-anak. Jadi cepet-cepetan gitu, yang menjawab pertanyaan yang benar dan paling cepat itu nanti yang jadi pemenang. Ya, jadi platform kita juga menyediakan mini kuis lah untuk Bapak Ibu Guru sekalian. Nah, sekian untuk pelajaran. Jadi kita buat sederhana mungkin supaya Bapak Ibu Guru tidak terlalu pusing ya. Yang saya ingin tunjukkan adalah salah satu kelebihan kita, yaitu analitik. Nah, analitik ini ada 5 ya Bapak Ibu Guru ya, di sebelah kiri ini, sebelah kiri. Ada kinerja kelas, ada siswa, ada pelajaran, ada distribusi siswa, dan juga semua kelas. Ya. Di kinerja kelas, saya klik dulu kinerja kelas akan keluar seperti ini. Karena namanya kinerja kelas, kita bisa memilih kelas mana saja yang kita ingin lihat datanya, dan juga kita bisa melihat setiap siswa, mereka dapat bintang berapa, nilai rata-ratanya mereka berapa, mereka menyelesaikan berapa pelajaran, setiap pelajaran nilainya berapa, itu semuanya akan terpampang di sini. Jadi Bapak Ibu Guru tidak usah memberikan penilaian karena penilaian sudah terhitung secara otomatis di dalam platform kami. Nah, yang paling atas kolom ini adalah kolom rata-rata, Bapak Ibu, dari rata-rata kelasnya. Ya, oke. Dan juga bisa di-download, Bapak Ibu. Data-data ini bisa di-download. Jadi sangat memudahkan Bapak Ibu Guru untuk mengajar. Yang kedua adalah analitiknya, siswa ya, saya klik ya. Nah, jadi siswa ini kita bisa lihat kelas berapa, dan kita melihat setiap siswa mana saja yang kita ingin lihat datanya, Bapak Ibu Guru. Jadi kita bisa melihat rata-rata nilainya si Darius ini itu 65%, dan juga Bapak Ibu Guru tolong jangan dicoret ya. Dan juga bintangnya ada beberapa bintang dapat dari mana saja, dan juga bisa melihat dari kinerja pelajaran. Nah, kinerja pelajaran ini, Pak Robi Nur, tolong. Kinerja pelajaran ini itu ada yang hitam, garis hitam, ini adalah rata-rata kelas. Bapak, tolong dong, ini tolong dihilangin dong. Tadi namanya Pak Gorontalo. Jadi garis hitam, ini garis rata-rata, ya rata-rata kelas, dan juga yang kuning ini adalah garis untuk siswa. Jadi siswa si Darius ini dia yang kuning. Jadi untuk pelajaran 1 sama 2 dia di bawah rata-rata, tapi dia kayaknya jago di pelajaran yang ketiga nih. Nah, tetapi keempat dia lebih rendah dari rata-rata lagi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kinerja pelajaran setiap siswa. Di bawahnya ini ada detail kinerja pelajaran, jadi setiap tes pengertianmu dia dapatnya berapa. Jadi kita bisa melihat bahwa Darius ini jagonya di pelajaran nomor 3, dia dapat 100% bahkan, tetapi yang lain dia jelek-jelek. Gitu. Jadi halaman ini kita juga bisa unduh, dan kita bisa, kalau ketemu sama orang tua, kita bisa langsung tunjukkan aja halaman ini. Gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, yang ketiga adalah pelajaran. Bisa klik dulu pelajaran. Pelajaran itu yang seperti yang tadi. Ketika kita mengeklik lihat pelajaran, seperti yang tadi. Jadi kita bisa melihat setiap pelajaran itu setiap siswanya dapat berapa nilainya, dan juga rata-ratanya berapa, yang menyelesaikan pelajaran ini berapa, yang masih dalam proses pelajaran ini berapa, yang belum memulai pelajaran ini berapa, untuk kelas tersebut. Ya. Nah, yang keempat adalah distribusi siswa, Bapak Ibu. Nah, distribusi siswa ini yang kebanyakan orang-orang pada suka, itu kita ada penglihatan secara garis besar. Saya mungkin lihat kelas lain aja.
Nah, misalnya kelas lain ada kelas yang ada di 4-4-nya enggak ya? Nah, ini ada ya. Nah, jadi yang pertama adalah butuh bimbingan di sebelah kanan bawah ini. Yang kedua adalah butuh intervensi di sebelah kiri bawah. Ada kesempatan untuk pengayaan di sebelah kiri atas. Dan juga ada pada jalur berkembang di sebelah kanan atas. Ya. Jadi untuk melihat ini, Bapak Ibu guru kan pada ngajar matematika, jadi pasti ngerti ya. Tapi saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk garis aksis ini yang melintang ini 2,9 menit ini rata-rata waktu di kelas tersebut untuk memakai untuk belajar pelajaran secara rata-rata. Ya, paling lama itu 3,7 menit. Kayaknya ini. Dan kita bisa mengeklik setiap titik. Setiap titiknya adalah setiap siswa. Jadi ini Brandis, ini namanya siapa lagi nih? Ini Jeffrey. Nah, ini yang paling lama di sini, 3,7 menit. Dan rata-rata kelasnya 2,9 menit. Ya. Kalau yang garis Y ini di sini, ini nilai rata-rata mereka. Jadi rata-rata kelasnya 60%, dan yang paling tinggi 100%. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit. Apa itu butuh intervensi? Nah, butuh intervensi itu kalau anak-anak yang mengerjakan cepat tetapi dapat jelek. Jadi biasanya butuh intervensi ini anak-anak yang udah cepet-cepetan lah dapat bagus ya udah, dapat jelek ya udah gitu. Anak-anak yang mungkin kurang minat belajar, maka dari itu butuh intervensi. Jadi Bapak Ibu guru kalau melihat anak-anak yang di sini bagian sini mungkin bisa coba menghubungi orang tuanya. Ada kendala apa, kenapa anak-anak ini tidak suka belajar, bisa karena itu butuh intervensi ya Bapak Ibu guru ya. Yang kedua adalah butuh bimbingan. Butuh bimbingan adalah anak-anak yang mengerjakannya lama, mungkin dia juga sempat baca-baca atau kayak teman gimana caranya, tapi mereka masih dapat di bawah rata-rata, masih dapat jelek. Nah, ini benar-benar butuh bimbingan. Jadi Bapak Ibu guru bisa coba mungkin WhatsApp anaknya, ini butuh bantuan di mana, kenapa susah banget gitu. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang sungguh-sungguh mau belajar, tetapi mereka memang masih kurang lah untuk matematikanya. Nah, kesempatan pengayaan yang ketiga di sebelah kiri ini, atas kiri, ini adalah anak-anak yang mungkin merasa pelajaran ini terlalu mudah. Jadi mereka ngerjainnya cepat dan juga udah dapat di atas rata-rata. Jadi ini memang Bapak Ibu guru bisa memberikan soal-soal yang lebih sulit lah untuk anak-anak ini, karena mereka membutuhkan kesempatan untuk pengayaan. Dan juga pada jalur berkembang ini adalah anak-anak yang membaca, yang menggunakan waktu mereka untuk belajar dan mereka mendapatkan nilai yang bagus. Jadi mereka sudah pada jalur yang berkembang. Oke. Yang terakhir adalah semua kelas. Nah, semua kelas ini jadi kita ada perkembangan setiap pelajaran ya. Jadi dalam pelajaran 1 siapa yang sudah selesai, yang belum memulai, dan pelajaran 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini pandangan secara garis besar dari setiap kelas. Dan juga untuk kelas matematika 7C ini rata-rata tes pengertiannya berapa. Jadi ini bisa dilihat dari kelas. Ya, oke. Jadi saya jelaskan sedikit yang di sebelah bawah kiri ini ya, Bapak Ibu guru ya. Ini ada kelompok. Kelompok ini untuk membuat kelompok nanti untuk siswa, jadi bisa membuat kelompok pada gurunya. Manajemen kelas ini nanti untuk menambah kelas, buat kelas baru, nanti saya tunjukkan lagi. Dan juga pendaftaran siswa, ini nanti siswa mendaftarnya bagaimana, saya tunjukkan lagi habis ini. Pesan orang tua nanti kita tidak ada, Bapak Ibu guru. Nah, kita masih membuatnya, jadi masih belum ada nanti untuk Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang ini sudah, jadi platform kita untuk guru itu seperti ini. Ya, Bapak Ibu guru. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu guru sangat tertarik dengan platform kami, apalagi dengan konten-konten yang sudah tersedia dan juga analitiknya seperti apa. Jadi kami berharap bahwa platform Alert ini dapat memudahkan kegiatan dan perencanaan Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya. Kalau nanti siswa mereka lihatnya cuma semua pelajaran saya, cuma ini aja. Banyak aja. Ya, jadi mereka tinggal belajar aja, nanti guru yang bisa melihat rata-rata pelajaran mereka gimana, seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara registrasi.
Nah, untuk registrasi, jadi Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang tadi ya, masuk ke idn.alef.com. Ini siapa yang coret-coret di sebelah kiri, tolong dihilangin ya, Bapak Ibu guru ya. Thank you. Ini untuk ya Ibu Hirma, tolong dihapus, tolong. Nah, ini sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat akun untuk Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru yang belum mempunyai akun tidak bisa mengakses platform kami. Dan platform kami memang harus membuat email dan kata sandi dulu untuk bisa diakses. Ya. Nah, sekarang kita kalau melihat, Bapak Ibu guru kalau melihat di bawah sini ada buat akun baru di sini. Bapak Ibu guru ya. Nah, buat akun baru di sini, kita klik. Nah, kalau kita klik, ini dia tanya kode akses. Nah, kode akses itu gimana? Karena jadi nanti kode akses saya akan bagikan di akhir webinar, karena saya percaya seluruh partisipan di sini adalah guru-guru madrasah, ya kelas 7, dan juga yang misalnya ketinggalan kode akses bisa meminta kepada tim HD dan tim teknis dari subdit kurikulum dan evaluasi, bisa langsung saja minta. Dan juga nanti untuk kalau saya nanti dari kita Alef, kita ada tim Alef Success Coach juga, ada 15 orang, nanti kita bagi-bagi per provinsi, nanti bisa minta mereka juga. Tapi mereka mungkin mulainya nanti masih bulan Juli lah. Kalau misal butuh kode akses sekarang, bisa nanti di akhir webinar saya kasih linknya, dan juga atau bisa bertanya kepada tim HD dan tim teknis subdit kurikulum dan evaluasi. Ya, jadi kode akses ini adalah satu kode akses yang berbeda setiap madrasah, Bapak Ibu ya. Saya tekankan lagi. Jadi setiap madrasah itu akan ada satu kode akses untuk guru dan juga satu kode akses untuk kepala madrasah. Jadi setiap madrasah itu hanya mempunyai 2 kode, ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah nah, terus kalau satu madrasah ada 10 guru, apakah kita menggunakan username yang sama? Yang benar adalah kalau ada 10 guru, kode akses yang digunakan adalah sama. Yang membedakan adalah, saya tunjukin ya. Jadi ini kode akses saya misalnya dari madrasah MTSN 1 gitu, Jawa Timur misalnya ya. Jadi saya misal ini kode saya seperti ini. Nah, nanti guru-guru yang mengajar, guru-guru matematika kelas 7 yang mengajar di madrasah saya, itu juga menggunakan kode akses yang sama. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau madrasah lain, kodenya akan lain. Ya. Tapi kode yang sekarang saya tunjukkan ini bukanlah kode NTSN 1 Jawa Timur ya. Jadi ini cuman kode dummy saja untuk saya sendiri. Ya. Ketika saya klik lanjutkan, nah, yang pertama adalah saya harus melihat apakah kode saya valid atau enggak. Ya, di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri ini jangan dilihat dulu ya, Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan dulu. Dan untuk madrasah atau sekolahnya namanya apa? Apakah sudah benar namanya? Kalau tidak benar, perlu tanya lagi kode akses yang benar di tim HD. Tim HD, Helpdesk, dan di tim teknis itu. Ya. Perannya apakah saya teacher kan guru ya. Negara benar Indonesia atau enggak, semuanya Indonesia sih Pak Bu. Sama provinsinya apakah benar atau enggak. Nah, kalau sudah benar, nah saya akan tulis nama saya sendiri gitu. Jadi nama Bapak Ibu guru sendiri ya. Nama depan, misalnya saya nama Juve ya. Nah, terus nama belakang saya Juve lagi. Nah, terus alamat email ini adalah alamat email Bapak Ibu guru pribadi, bukan alamat email kepunyaan madrasah, tetapi alamat email Bapak Ibu guru pribadi. Jadi inilah yang akan membedakan akun Bapak Ibu guru di madrasah dengan Bapak Ibu guru yang lain di madrasah yang sama. Yang membedakan adalah nama depan, nama belakang, alamat email dan kata sandi. Karena setiap guru, saya percaya setiap guru pasti namanya berbeda dan juga alamat emailnya berbeda dan juga kata sandinya juga berbeda. Ya. Jadi inilah yang akan membedakan satu guru dengan guru lainnya meskipun mereka dari madrasah yang sama. Jadi sekali lagi kode akses sama, tetapi akun yaitu nama depan, nama belakang, alamat email dan kata sandi ini akan berbeda setiap individu.
Ya, Bapak Ibu ya. Ini nama email misalnya saya tulis aja Gmail. Terus kata sandi ini perlu dicatat ya Bapak Ibu ya, karena jangan lupa. Jadi Bapak Ibu silakan membuat kata sandi sendiri, tapi tolong dicatat karena password recovery-nya bakal susah. Ini yang coret-coret warna hijau di sebelah kanan atas tolong dihilangin ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Oke, jadi kata sandi saya buat sendiri, Bapak Ibu Guru juga tolong dibuat sendiri. Jadi semuanya ini yang diisi ini menurut Bapak Ibu Guru sendiri, dicatat sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kalau sudah saya klik buat akun ya Bapak Ibu ya, saya klik buat akun. Nah, sekarang kalau udah bilang selamat datang di Aleph, nah ini artinya akun kita sudah terbuat. Jelas-jelas dia bilang terima kasih sudah mendaftar. Nah, Anda sudah bisa masuk. Ya udahlah, saya klik aja masuk. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, emailnya ini email apa? Email yang tadi saya baru buat, yaitu nanti Bapak Ibu Guru yang buat sendiri emailnya tadi ya. Nah, kata sandi ini apa? Kata sandi bukanlah kode akses ya Bapak Ibu ya. Kata sandi ini adalah kata sandi yang Bapak Ibu Guru tadi sudah buat sendiri. Jadi setiap kata sandi, setiap individu itu berbeda ya. Jadi saya saya bisa masuk. Nah, sekarang saya sudah bisa masuk. Nah, baru pertama kali masuk, yang kita harus pertama kali buat adalah kelas. Karena kita sudah ada akun, kita harus membuat kelas dong. Nah, dan jelas-jelas ini mengatakan Anda tidak mempunyai kelas hari ini. Jadi artinya kita harus membuat kelas. Ya. Jadi saya klik manajemen kelas, seperti yang tadi saya jelaskan, manajemen kelas di sebelah kiri bawah sini ya. Ini dia bilang belum ada kelas. Nah, harap buat kelas Anda dan undang siswa Anda. Ya udah, saya klik aja nih buat kelas baru. Nah di sini nanti kita tulis aja judul kelas matematika misal 73 misalnya. Nah, tingkatnya kita pilih 7 karena kita kelas 7. Tidak ada kelas 8 ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Dan ini matematika ya. Yang di bawah ini biarin aja, itu sudah terisi secara otomatis ya. Dan kita buat kelas. Klik buat kelas di bawah kanan. Ya. Kalau sudah buat kelas, ada tulisan kelas ini telah sukses dibuat. Apakah Anda ingin terus mengundang siswa ke kelas? Nah, kalau ada kelas masih kosong nih. Kita butuh nambah siswa dong, ya. Kita klik aja tambah siswa ya, Bapak Ibu Guru ya. Nah, sekarang saya klik sini loh, mana siswanya? Nah, sekali lagi Bapak Ibu Guru bisa dibaca, lengkapi pilihan filter Anda di atas. Nah, ini ada yang cari perhatian di sini, di sebelah kiri atas ini ya. Jadi, kita perlu klik dulu kelas mana yang butuh menambah siswa. Kita harus pilih dulu. Jadi kelas yang tadi 73 ya, Bapak Ibu Guru ya. Nah, jadi kita bisa melihat kalau setiap kelas itu akan berbeda. Ya, jadi sekarang matematika 73 dibilangnya belum ada siswa di kelas ini, tambah siswa untuk memulai. Di sebelah kanan atas ini ada tombol tambah siswa. Ya, saya klik. Nah, saya klik. Ini ada banyak sekali informasi. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu Guru. Yang Bapak Ibu Guru perlu lihat hanya di bawah ini aja. Yang di atas nggak usah dilihat Bapak Ibu Guru. Nanti kita juga hapus kok. Nanti akhir Juni nanti kita bakal hapus bagian atas ini. Jadi Bapak Ibu Guru cuma akan melihat ini saja. Nah, Bapak Ibu Guru akan melihat tautan link di sini atau klik aja salin tautan juga bisa klik. Nah, setelah klik salin tautan ini bisa dibagikan melalui WhatsApp, melalui mungkin e-learning madrasah, terserah Bapak Ibu Guru. Yang paling penting adalah dibagikan ke siswa-siswi Bapak Ibu Guru di kelas tersebut. Jadi tadi kan matematika 73 ya yang saya buat ya. Jadi link ini harus dibagikan kepada setiap siswa, semua siswa di kelas matematika 73. Nah, kalau matematika 74 gimana? Nanti linknya akan berbeda. Jadi setiap kelas linknya akan berbeda. Nah, mungkin ada beberapa guru yang tanya, yang mikir jauh ya. Jadi tanya, nah setelah siswa klik link ini
itu mereka harus ngapain. Nah, setelah siswa klik link ini, siswa harus membuat akun terlebih dahulu. Akun siswa. Seperti yang tadi, persis mengisi nama depan, nama belakang, email, dan juga kata sandi. Sehingga mereka membuat email mereka sendiri. Jadi sama ya konsepnya ya. Jadi link untuk setiap siswa di kelas yang sama itu akan sama, tetapi yang membedakan adalah nanti email, kata sandi, nama depan, nama belakang yang setiap siswa individu buat sendiri. Ya. Setelah mereka membuat email dan kata sandi mereka sendiri, mereka bisa masukin email mereka, kata sandi mereka. Waktu mereka masuk ke platform Aleph, mereka sudah di dalam kelas Matematika 73. Ya, jadi seperti itulah pendaftaran akun untuk guru, membuat kelas, dan juga untuk pendaftaran siswa. Ya, jadi sekian untuk demo saya. Saya akan lanjut ke selanjutnya. Oh, sorry salah. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan guru champion ya. Jadi guru champion ini adalah guru-guru MTS Matematika kelas 7 MTS yang waktu itu sudah terpilih dan kita memberikan training tambahan supaya guru-guru ini bisa memberikan training kepada guru-guru lain yang mendapatkan kesulitan. Jadi saya ingin memperkenalkan aja guru-guru champion ini supaya Bapak Ibu guru sewaktu misalnya guru champion ini japri lah mau training nggak, Bapak Ibu guru mengerti bahwa mereka ini guru champion ya. Jadi saya bacakan aja. Kalau jadi setiap provinsi kita ada 1 sampai beberapa guru champion ya. Jadi tolong ini Bu Intan tolong dong dihilangkan dong coretannya ya. Jadi dari Aceh kita champion ada Bu Listika Burais. Dari Bali kita ada Ibu Surayana. Dari Kepulauan Bangka Belitung kita ada Bu Tri Noviarti. Dari Banten kita ada Reni Vinatria, Ali Suryanti, Willis Triani, dan juga Rizal Heru Cahya. Dari Banten. Dari Bengkulu kita ada Nina Haryati, Ibu Nina Haryati. Dari DI Yogyakarta kita ada Ibu Novi Widyaning Tias. Untuk DKI Jakarta kita ada Ibu Intan Baiduri dan juga Pak Heri Purnawan. Terus dari Jawa Barat kita ada Pak Sali, Ibu Rubaitun, Bapak Ecep Harun, dan juga Pak Epta Primarsinggi. Dari Jawa Tengah, kita ada Pak Muhammad Salim dan Ibu Ernawati. Untuk Jawa Timur, kita ada Ibu Umroh Mahfudoh, Pak Agus Budi Haryanto, Pak Lukman Syah, Pak Muhammad Sultan Agung, Ibu Hevin Dwi Rivia Julianti, dan juga Ibu Zeni Khalifatul. Ya. Kalimantan Barat, kita ada Ibu Nji Junia Sufi Jantika. Dari Kalimantan Selatan, kita ada Ibu Ervina. Dari Kalimantan Tengah, maaf Bapak Ibu Guru. Dari Kalimantan Selatan, kita ada Ibu Nur Hidayah. Dari Kalimantan Tengah, kita ada Ibu Ervina. Dan dari Lampung, kita ada Ibu Desnilawati dan juga Ibu Siti Nur Hayati. Dari Maluku nih, kita ada Pak Lambau. Dari Nusa Tenggara Barat, kita ada Ibu Sulastri Mulyana dan juga Pak Farizal Aziz. Dari Papua, kita ada Ibu Rima Fitriani. Dari Papua Barat, kita ada Ibu Umi Nur Aziza. Dari Riau, kita ada Ibu Clara Rezitania. Sulawesi Selatan,
kita ada Ibu Wahida Jamaluddin dan juga Bu Nur Awaliyah. Sulawesi Tengah kita ada Bapak Ahmad Sarif. Sulawesi Tenggara kita ada Bapak Sartoni. Sumatera Barat kita ada Bapak Marjoni dan Bapak Ali Mutasar. Sumatera Selatan kita ada Bu Ika Pratiwi, Ibu Indah Lestari, Bu Shirley Margita, Ibu Siti Marfudah, dan Ibu Regita Intan Cahyani. Untuk Sumatera Utara, kita ada Ibu Arfi Mahyuni dan juga Ibu Wahyu Sri Hidayati. Jadi kita ada 40 guru champion. Jadi saya ingin Bapak Ibu guru sekiranya mengetahui bahwa kita ada guru-guru champion dari hampir setiap provinsi, dan guru-guru champion ini siap membantu Bapak Ibu guru sekalian untuk kalau ada pertanyaan, atau yang terutama adalah bagaimana cara mendaftarkan akun, bagaimana cara membuat kelas, dan lain-lain. Ya, jadi jangan kaget kalau misal nanti ada guru champion Japri gitu, itu jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya juga ada langkah-langkah pendaftaran akun guru seperti yang tadi saya sudah demokan, dan juga langkah-langkah menambah kelas dan siswa. Ya. Dan kalau ada pertanyaan, kami menghimbau Bapak Ibu guru untuk mengisi daftar kehadiran supaya tim kami dapat membuat WhatsApp group nantinya. Jadi mungkin sekitar minggu pertama bulan Juli, tim Aleph Success Coach kami 15 orang akan membuat WhatsApp group untuk Bapak Ibu guru sekalian. Maka dari itu saya mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu guru mengisi daftar kehadiran. Link daftar kehadirannya di mana? Itu nanti ya, nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu guru ya. Nah, yang kedua adalah mengecek website kami aleph.co.id pada bulan Juli, karena kita akan memasukkan video dan juga brosur langkah-langkah registrasi dan juga navigasi. Nah, sekarang website kita aleph.co.id sekarang itu masih satu halaman nih. Ya, tetapi nanti bulan Juli akan diupdate secara berkala, kita akan mempunyai halaman-halaman tambahan, terutama untuk guru, untuk siswa, untuk kepala madrasah, seperti itu. Ya. Bapak Ibu guru juga bisa mengontak Ibu Rizka di nomor HP ini atau di email ini, dan saya minta tolong dengan sangat, tolong harap kesabarannya ya Bapak Ibu guru ya dalam menanti jawaban, karena ya kasihan Bu Rizka lah kalau banyak Bapak Ibu guru yang menanyakan beliau. Ya. Dan juga bisa bertanya kepada guru champion di provinsinya. Dan yang saya himbau juga adalah bertanya tim HD dan teknis subdit kurikulum tiap provinsi kalau ada pertanyaan ya. Dan juga nantinya pada bulan Juli bisa bertanya kepada Aleph Success Coach. Ya. Nah, Aleph Success Coach gimana cara taunya? Maka dari itu mohon mengisi daftar kehadiran, nanti mereka bisa memperkenalkan diri pakai WhatsApp group ya. Nah, selanjutnya kode akses saya di mana nih? Nah, ini kan banyak orang yang bertanya ya. Kode akses dapat didiseminasi oleh tim subdit kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia, dan para guru dan kepala madrasah dapat menanyakan kode akses kepada tim HD setiap provinsi. Jadi silakan tanya aja tim HD, mereka yang punya kode semuanya. Ya. Aleph Success Coach kami akan kita juga akan mempunyai kode akses, cuman mereka bakal mulai bekerja nanti bulan Juli. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru yang nggak sabar, bisa tanya dulu ke tim HD. Ya, terutama kalau Bapak Ibu guru yang tidak mengetahui Aleph Success Coach kita, bisa langsung tanya aja tim HD setiap provinsi, semua pasti ada kodenya. Ya. Nah, Aleph Success Coach kami akan mempunyai kode akses, mereka akan membuat WhatsApp group yang terbagi dalam beberapa wilayah nantinya. Setiap madrasah, seperti yang tadi saya bilang, hanya mempunyai 2 kode akses, 1 kode akses untuk guru dan 1 kode akses untuk kepala madrasah. Ya. Yang membedakan adalah email dan password setiap guru yang guru tersebut buat sendiri. Ya. Apabila kode akses tidak ditemukan di database dapat mengirimkan email ke kontak@alepheducation.com. Jadi saya ingin pada awal ini saya ingin memberitahu Bapak Ibu guru ada kemungkinan
kode akses madrasah Bapak Ibu guru sekalian itu tidak ada di database kami. Karena kami mendapatkan database pun itu dari EMIS. Nah, jadi kalau misal tidak ada di EMIS, jadi kita juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada madrasahnya, artinya kita tidak bisa membuat kodenya. Nah, maka dari itu kalau memang kodenya tidak ada, kalau sudah dicari kodenya, sudah tanya tim HD dan tidak ada, itu Bapak Ibu guru bisa mengirimkan email ke kita. Kita bisa buatkan kode untuk Bapak Ibu guru sekalian. Per madrasah ya. Yang kita butuhkan adalah yang paling penting itu NSN Bapak Ibu guru. Kita butuh NSN, terus kita butuh nama madrasah, kita butuh kota kabupaten dan juga provinsi. Kalau kita dapat data-data tersebut, kita bisa buatkan kode akses untuk madrasah Bapak Ibu guru sekalian. Ya. Nah, kita juga ada training tambahan nih. Jadi kasihanlah tim HD, Aleph Success Coach kalau mereka sama Bu Rizka, kalau mereka nanti ditanyain sama Bapak Ibu guru sekalian berapa ribu Bapak Ibu guru kan. Jadi kita mengadakan training tambahan juga, tolong dicatat, silakan difoto ini. Jadi kita akan mengadakan training tambahan yaitu setiap hari tanggal 8 sampai 11 Juli ya, setiap hari. Jadi di training ini Bapak Ibu guru silakan tanya. Kalau sekarang kan Bapak Ibu guru tidak bisa unmute ya. Jadi nanti di training ini Bapak Ibu guru bisa unmute di sana, bisa tanya aja. Kita selalu buka dari jam 1 sampai jam 3 WIB. Jadi setiap hari dari tanggal 8, 9, 10, 11 Juli itu kita bakal online di Zoom link ini, di password ini, jam 1 sampai 3 WIB. Dan kita akan melakukan training tambahan. Saya bisa jelaskan lagi, saya bisa menunjukkan demo lagi, saya bisa menunjukkan demo dan meminta tolong Bapak Ibu guru juga membuka platform kami supaya kita sama-sama melakukan registrasi ataupun navigasi. Ya, Bapak Ibu guru ya. Ini untuk membantu tim kita lah. Ya. Guru-guru yang mempunyai pertanyaan dan juga butuh demo lebih, silakan masuk kapan saja ya. Tapi kalau bisa tolong jangan telat-telat, misal jam 1 saya jam 3, datang jam 2, terus tanya dari awal. Kan kasihan yang udah datang dari jam 1. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini ada training tambahan, mohon dicatat. Kalau Bapak Ibu guru ada teman-teman guru matematika kelas 7 yang tidak join hari ini, tolong dikasih tahu juga karena kita training tambahan ini terbuka untuk seluruh guru MTS matematika MTS kelas 7. Terbuka seluruhnya. Meskipun Bapak Ibu guru datang hari ini atau enggak, terbuka. Kita terbuka dengan tangan terbuka, ya. Oke. Nah, ini jangan lupa mengisi form kehadiran dan juga kode akses guru dan kepala madrasah. Nah, untuk melihat kode akses, silakan dibuka di browser. Ini tinyurl.com/alephkode. Itu bisa dicari aja. Bisa dicari aja apakah madrasah, cari melalui MSN-nya, Ibu Nur Aisyah, tolong dong dan dicoret. Ya. Nah, untuk bisa dicari aja pakai search function, ya, fungsi cari, silakan. Kalau tidak ada, bisa mengirim email ke kontak@alepheducation.com. Kalau ada, bisa langsung aja membuat akun, silakan. Dan kalau misal Bapak Ibu guru, ada teman-teman Bapak Ibu guru yang tidak mempunyai link ini, link kode akses, bisa langsung tanya ke tim HD. Ya, ke tim HD dan tim teknis, subdit kurikulum dan evaluasi. Untuk form kehadiran, saya minta tolong dengan sangat ya Bapak Ibu guru, tolong diisi form kehadiran, karena ini sangat penting, terutama nomor HP, tolong WhatsApp ya, supaya kita bisa membuat WhatsApp group. Kalau kita udah membuat WhatsApp group itu enak Bapak Ibu guru, kenapa? Kita sekali ngomong, nggak capek Bapak Ibu guru. Saya sekarang ngomong ini lumayan capek udah, saya nggak bisa bayangin kalau saya ngomong 1000 kali, capek banget ya. Jadi enak ngomong di situ sekali aja, terus bahkan kalau nanti Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan platform kami, itu di dalam WhatsApp grup Bapak Ibu guru bisa bantu jawab semua, bisa saling tanya jawab di sana. Dan juga bisa berteman juga, bisa saling kenalan di WhatsApp grup itu. Jadi
sangat penting ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, untuk slide ini saya buka 5 pertanyaan dulu. Mungkin Pak Arfan bisa tolong unmute siapa saja yang mengangkat tangan. Ya, satu-satu saja, Pak Arfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Jadi 3, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ini ya. Ini sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Kak, ada pertanyaan apa, Pak? Ibu Mardia, tolong jangan dicoret-coret ya. Terima kasih, Ibu Mardia. Ini Bapak cuma mau ngomong terima kasih aja atau gimana nih? Boleh saya dulu, Pak. Bapak, yang hapus ya. Ini ya, ya. Iya, ketahuan nggak boleh. Ya, Ibu Mardia, tolong dong, tolong dihilangin. Pak Arfan mungkin satu-satu ya untuk unmute-nya. Ya. Oh ya, ini. Terus, ini ya. Halo, Lumajang, bisa bertanya? Iya, bisa Pak. Tanya aja Pak Lumajang. Bapak. Ibu Mardia, tolong mute dong. Kami sangat gembira sekali dengan model pembelajaran seperti ini. Saya lihat sepintas mirip dengan e-learning yang kita pelajari, namun kita mempunyai banyak kendala. Karena itu kami menginginkan kami dari Lumajang nanti ada yang bisa belajar lebih lanjut sehingga bisa mengajari kami semua di Lumajang, Bapak. Sangat menarik sekali sehingga nanti juga kita bisa mengadakan percepatan pembelajaran pada anak didik kita. Sangat kami tunggu di Lumajang. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak untuk menjawab itu terima kasih banyak karena sudah tertarik menggunakan platform kami. Saya sarankan untuk yang paling cepat adalah di sini training tambahan. Jadi bisa langsung aja join di training tambahan kami di sini karena di training ini saya akan menjawab pertanyaan satu-satu dan saya akan memberikan demo sedetail-detailnya dan juga kita bisa sama-sama menggunakan dan membuat akun dan yang lainnya. Nanti di training tambahan ini ya. Oke. Halo Pak, saya mau bertanya. Halo. Oke, halo ya Pak Gorontalo. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung intinya pada pertanyaannya, langsung pada platform pelatihan ini atau aplikasi ini apakah berbayar? Terus yang kemudian untuk materi yang diajarkan dia pada kemudian selanjutnya cara mengakses untuk misalkan kan saya di sekolah saya mengajar 2 tingkat kelas yaitu kelas 7 dan kelas 9 misalnya. Nah, bagaimana dengan untuk materi yang ada di kelas 9? Terima kasih. Ya. Bu Rizka silakan tambahkan, saya minta tolong silakan tambahkan saya kalau saya ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum, mau tanya Pak Juven. Sebentar Bu, satu-satu ya Bu. Satu-satu ya Bu. Jadi untuk Bapak yang tadi dari Gorontalo,
Itu untuk menjawab itu, platform kita untuk sekarang sampai 6 bulan ke depan itu gratis, Bapak ya. Jadi gratis, makanya tolong digunakan sebanyak-banyaknya, silakan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, karena ini platform yang sangat bagus dan juga platform yang premium, Pak. Ya, jadi selagi sekarang gratis, bisa langsung dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Dan nanti kalau untuk kedepannya itu kita bisa diskusi lah nanti sama Kementerian Agama RI ya. Terus untuk pelajaran 9 itu tidak ada Bapak ya. Kita untuk yang gratis ini kita hanya mempunyai pelajaran matematika kelas 7 saja. Ya. Nah, apakah Bu Rizka mau menambahkan? Iya. Terima kasih Mas Juven. Seperti yang sudah disampaikan Pak Juventus di sini, sudah benar bahwa kita akan mendapatkan free access sementara masih 6 bulan ke depan, yaitu semester ganjil untuk kelas 7. Untuk selanjutnya, kalau misalnya ditanya sekarang, saya juga belum tahu. Cuman mari kita bersama-sama maksimalkan free access yang kita miliki ini untuk kalau misalnya sebelumnya siswa itu takut dan merasa kesulitan untuk mata pelajaran matematika dan agak merasa sulit. Nah, mungkin dengan adanya platform ini bisa membuat matematika lebih menyenangkan dan kedepannya mungkin ada peningkatan dari kemampuan siswa itu sendiri. Untuk selanjutnya mungkin nanti mikirnya nanti aja ya Bapak Ibu ya. Sekarang kami juga akan mengusahakan bagaimana baiknya tentang kerjasama yang baik yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama ini dengan Aleph Education. Sementara itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Bu Rizka. Mungkin tadi sudah berapa pertanyaan ya? 2 pertanyaan lagi mungkin. Tanya Pak. Satu-satu dong, Pak Arfan tolong di-unmute satu-satu dong. Saya bertanya Pak. Oke, Bapak MTSN 2 Sukoharjo. Ya, terima kasih Pak. Seperti platform berbasis e-learning, ini nanti kira-kira kalau Aleph ini kontennya itu yang memberikan itu dari pihak Aleph atau guru juga ada kewenangan atau akses membuat konten, karena biasanya kelemahan pembelajaran berbasis e-learning ini biasanya ya guru agak sedikit malas, kalau dikatakan malas, agak sedikit malas untuk membuat konten berbasis digital itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, untuk menjawab itu, jadi konten kita sudah ada semua, kita sudah menyediakan, dan konten-konten kita sudah sesuai dengan kurikulum Indonesia, pakai metode casing juga, semua sudah bagus. Dan untuk sekarang, guru-guru masih belum bisa membuat konten. Masih belum bisa, Pak. Jadi, baguslah untuk guru-guru yang kata Bapak lumayan malas lah. Jadi, untuk sekarang masih belum bisa membuat konten, tapi saya sih sedang mengejar untuk mungkin tahun depan, kalau bisa guru minimal membuat soal lah minimal. Kalau membuat konten video kayaknya enggak deh. Ya, tapi saya sedang ngejarnya itu guru-guru untuk bisa membuat soal. Nah, tapi sekarang masih belum ada ya Pak ya. Jadi sekarang itu semua konten dari kita. Jadi kalau memang guru-guru mau membuat konten sendiri bisa buat sendiri aja, tapi tidak di platform kita. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Mas Juven, mohon maaf untuk menyela. Ini ada beberapa guru yang infonya nggak bisa masuk ke form kehadiran. Oh iya. Nggak tahu gimana, apa memang bermasalah atau gimana apakah ya? Ada guru-guru yang bisa masuk form kehadiran? Mungkin bisa ditanyakan. Bisa ya? Oh baik, berarti ada 2. Bisa. Oh iya. Berarti yang nggak bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang tidak bisa itu perlu login ke Google dulu kayaknya, karena itu Google Form Bapak Ibu. Biasanya itu kayak gitu. Ya, akun Google dulu. Iya. Tolong login ke akun Google dulu. Pasti bisa ya. Tanya Pak.
Ya, bertanya, Pak. Ibu yang mana nih? Assalamualaikum. Ya, Ibu Siti, silakan. Pak, terima kasih Pak. Pak Juven, ini yang saya tanyakan itu tadi yang dipresentasikan Bapak itu adalah untuk guru. Nah ini untuk akun siswa, untuk siswa bisa masuk ke link tersebut. Ini apakah siswa itu juga diberikan kode aksesnya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ibu, untuk siswa itu itu tidak ada kode akses. Ibu tolong mute ya. Bapak Ibu tolong mute. Oke, Bapak Ibu guru. Jadi gini, Ibu. Mulai cair ya dong. Ini si Bu Sri, tolong di mute dong Bu Sri. Yanti. Nah, jadi Ibu untuk menjawab itu, tadi pertanyaan apa ya? Saya sampai lupa nih. Pertanyaannya tentang siswa ya. Jadi untuk siswa itu tidak ada kode akses, yang ada adalah link kelas dari guru. Jadi Bapak Ibu guru sekalian ini memegang peranan sangat penting supaya siswa-siswa ini mendapatkan akses ke platform kita. Jadi seperti yang tadi saya tunjukkan, setelah Bapak Ibu guru membuat kelas, bisa mendapatkan link untuk mengundang siswa. Jadi siswa ini hanya membutuhkan link itu saja. Mereka tidak perlu kode akses. Kode akses hanya untuk guru dan kepala madrasah. Jadi link untuk siswa itu dibuat oleh guru. Soalnya guru kan membuat kelas. Guru membuat kelas, guru mengundang siswa di dalam kelas tersebut, ngundangnya pakai link. Nah, itu nanti siswanya dalam link itu membuat akun terlebih dahulu dan langsung bisa mengakses. Jadi Bapak Ibu guru sekali lagi sangat memegang peranan yang sangat penting supaya siswa-siswa kita bisa mengakses platform Alef. Ya. Oke, itu sudah 5 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi bisa tanya ke tim HD dan juga paling untuk memudahkan mending ini di mana nih? Bentar ya. Nah, kalau paling memudahkan adalah ikut saja ke training tambahan di sini, ya. Jadi training tambahan di sini ada tanggal 8 sampai 11 Juli. Ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu guru sekalian, dan yang paling penting adalah saya akan mendemokan bagaimana cara membuat akun baru, bagaimana cara menambah kelas, bagaimana cara menambah siswa. Ya, bagaimana cara menggunakan siswa. Itu jadi nanti kita bisa sama-sama ngerjain. Ya. Nah, kalau Maaf Mas Juven memotong lagi. Mohon maaf Bapak Ibu untuk sampaikan link yang untuk training besok. Kalau misalnya butuh bisa difoto atau biar nggak lupa maksud saya. Nah, yang ini. Silakan. Jadi nanti ketika Zoom atau webinar ini sudah selesai, tidak ada misinformasi atau lupa. Mungkin untuk yang ini Mas Juven yang daftar hadir mungkin bisa diketik di kolom chat ya. Oke. Saya ketik di kolom chat. Ya. Jadi nanti saya copy ya. Saya chat di sini aja. Karena mungkin ada yang kelewatan dan yang nggak kelihatan mungkin bisa ini. Bisa. Iya. Ini juga masih ada yang chat ke saya nggak bisa gitu. Ini window chat saya nggak keluar nih. Saya WhatsApp Boriska aja ya. Oke, iya Mas. Untuk daftar atau jadwal webinar atau online training yang kedua bisa difoto Bapak Ibu, jadi bisa ingat nanti sekalian sama tanggalnya.
Nah, bagus sekali itu. Nah, ini untuk training tambahannya ya. Jadi Bapak Ibu guru yang saya lagi mendapatkan kesulitan, langsung aja join di sini. Karena hari ini itu hanya sosialisasi saja, tetapi Bapak Ibu guru bisa mencoba-coba. Tetapi kalau memang masih bingung, terutama guru-guru yang gaptek, bisa langsung join saja ke training tambahan ini ya, Bapak Ibu guru ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu guru juga mengenal kita lebih dalam. Kita ada website www.alef.co.id. Kita juga ada YouTube yaitu Alef Indonesia. Di search aja di YouTube. Dan saya ingin tekankan bahwa website dan YouTube kita akan diupdate secara berkala bulan Juli. Jadi kalau sekarang dibuka masih kontennya sedikit, harap dimaklumin ya, karena kita masih baru ya. Tapi nanti kalau cek lagi pasti ada konten-konten lagi ya. Oke. Nah, untuk penutup kami ingin mengucapkan ayolah kita bersama-sama tingkatkan prestasi belajar siswa dengan cara yang gampang, asik dan menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Juventius yang sudah memperkenalkan dari tim Alef, kemudian sudah menjelaskan demo tentang bagaimana masuk atau menggunakan akun guru dan apa itu platform Alef. Dan kemudian saya kalau bisa sampaikan Ibu Bapak yang ada di sini isi daftar hadirnya, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, apakah masih ada waktu, Pak Juven? Ini sudah jam 3 ya, Pak? Oh iya. Oh benar, sudah lewat bahkan dari jam 5. Iya, maaf Bu. Sudah lewat dari jam 3, bahkan 5 menit, udah 6 menit ya. Ya, saya rasa nanti jika misalnya Bapak Ibu masih memerlukan online training tambahan untuk Bapak Ibu yang lain yang belum join di webinar kali ini, kami masih menyediakan ruang dan waktu tentunya di Zoom meeting atau di Google Meet. Di Zoom ya Mas ya? Iya, Halo? Zoom. Iya, Zoom. Ya, maaf. Ya, jadi nanti kita akan ketemu lagi di Zoom meeting di online training yang kedua di tanggal 8 sampai dengan 11 di jam 1 sampai jam 3. Untuk itu kami persilakan bagi semua Bapak Ibu guru yang mau ikutan dan mau minta tambahan training. Dari saya demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam mengawal dan menjadi moderator di webinar kali ini. Terima kasih karena sudah banyak Bapak Ibu yang sudah join, dan mohon share info tentang penggunaan platform pembelajaran matematika Alef Education ini. Demikian dari saya sebentar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di online training yang kedua di tanggal 8 sampai 11, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.